Selamat pagi Bapak Ibu kakak-kakak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Saren Pagi, Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa 13 September 2022 bersama saya Penatua Desi Balo. Mari kita awali Saren Pagi kita dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari baru pemberian-Mu. Kalau kami masih boleh bangun pagi ini, semua karena anugerah-Mu. Dan ketika kami mengawali hari kami dengan berdoa, berserah kepada-Mu ya Bapa, kami percaya apa yang ada di depan kami, semua dalam rancangan-Mu dan ada kekuatan dari-Mu yang akan memampukan kami menjalaninya. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus dan hikmat yang daripada-Mu kiranya memperlengkapi kami agar kami dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini saya beri judul Yuk, Bisa Yuk. Adapun bacaan Alkitab yang mendasari renungan kita diambil dari Yakobus 2 ayat ke-8 dan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sepintas jika berbicara tentang kasihilah sesamamu manusia, maka yang ada di benak kita adalah melakukan tindakan kasih dengan menyapa dengan baik, memperlakukan sesama agar merasa nyaman, senang, begitu saja. Seringkali kita juga memperlakukan seorang dengan baik, kita lakukan kepada mereka yang telah lebih dahulu melakukannya kepada kita, atau juga terhadap mereka yang jika dipandang dari sudut tertentu punya nilai di mata masyarakat atau di mata kita. Mereka yang kaya, terpandang, punya jabatan, atau mereka yang parasnya cantik, ganteng, pintar, atau kepada mereka yang punya peran penting dalam kehidupan kita. Dan kita dengan ringan atau bahkan cenderung menganggap sebagai hal yang wajar untuk bertindak seadanya kepada orang-orang di luar yang tidak punya nilai tadi atau yang tidak terlebih dahulu melakukannya kepada kita. Kita sebenarnya bisa, namun kita pilih-pilih dan kita tidak sadar bahwa hal pilih-pilih itu oleh Alkitab dikategorikan sebagai berbuat dosa, sebagai melakukan pelanggaran. Tindakan baik yang kita lakukan dengan pilih-pilih itu sudah pasti bukan suatu karakter yang baik ya. Bukan saja bukan karakter yang baik, bahkan sudah disebutkan sebagai dosa, sebagai melakukan pelanggaran. Karakter sendiri adalah seperangkat sifat yang berkaitan dengan kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, begitu juga akhlak. Dilihat dari definisinya, maka untuk dapat memperlakukan sesama dengan baik, kita harus punya jiwa yang baik, kita harus berbudi pekerti, berkepribadian yang baik, dan punya akhlak yang terpuji juga tentu saja. Untuk punya karakter yang baik, kita harus ada di lingkungan yang mengupayakan dan menghidupi karakter yang baik itu. Agar diri kita mampu berkarakter yang baik, begitupun kita mampu membentuk karakter diri anak-anak kita khususnya, yaitu karakter yang serupa dengan Kristus, maka kita, baik kita sebagai orang tua atau sebagai kakak,
kita harus mau dan mampu menghidupinya di keseharian kita, supaya itu menjadi cermin untuk kita dan untuk mereka, anak-anak atau adik-adik kita. Dan tentu saja secara luas juga itu akan menjadi contoh atau teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk anak-anak atau adik-adik kita khususnya, karakter yang baik juga dapat kita upayakan dengan sedapat-dapatnya menyekolahkan anak-anak kita atau memberi masukan kepada orang tua agar adik-adik kita disekolahkan di sekolah Kristen, khususnya buat mereka yang masih playgroup, SD, SMP. Demikian pula dengan membangun kehidupan doa dan bergereja atau beribadah. Ini merupakan cara yang mampu juga untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang berkarakter baik, berkarakter yang menyenangkan hati Tuhan, berkarakterkan Kristus. Kalau ketiganya, yaitu pendidikan, kehidupan di rumah, dan kehidupan iman kita, bisa kita arahkan dan kita hidupi dengan baik, dan kita berlomba-lomba untuk membangunnya, menghidupinya di setiap kesempatan hidup yang Tuhan beri. Ya, berbahagialah kita. Siapa sih yang tidak suka melakukan yang baik? Apakah kita tidak bahagia melakukan yang baik? Tentu saja jawabannya, ya suka dong. Ya tentu saja berbahagia. Selain melakukan yang baik, menghindari diri dari berlaku yang tidak baik juga merupakan hal penting yang perlu kita hidupi dalam karakter hati dan pikir kita. Ambil semua peluang untuk menghadirkan kasih. Ketika berkesempatan untuk menyapa itu datang, menyapalah dalam kasih. Ketika ada pada posisi di atas, entah baik sebagai atasan, sebagai yang lebih tua, sebagai yang punya karakter, dan saat kita di posisi-posisi itu kemudian ada terbersit niat untuk berlaku semena-mena, jangan lakukan. Itu dosa. Ketika kecewa atau marah, sampaikan dengan cara yang baik. Atau diam saja. Itu mungkin lebih baik. Ada 1000 macam cara mengekspresikan kasih. Mengupayakan yang baik dengan pilihan cara yang berhikmat adalah cara kita mengasihi sesama, yang artinya kita juga sedang mengasihi diri kita sendiri. Yuk, bisa yuk. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami menikmati Saren Pagi pada hari ini. Kami siap menjalani hari ini dalam tindak hidup yang berkenan dengan terus memohon tuntunan, topangan, penyertaan, pimpinan, dan berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami dan menaikkan syukur kami. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Tuhan memberkati kita selalu. Sampai jumpa.